Sobat Timboro, akhirnya kita sudah ada di episode kedua dan sore ini kita mau nyari-nyari takjil dulu, ngabuburit bareng di RRI Pasar Ramadan. Dan habis ini kita mau ke tempat yang lebih menarik lagi, so stay tune bareng Ilu di Timboro YouTube channel. Kali ini kita ngabuburit dulu yuk untuk cari takjil sambil nunggu waktu berbuka puasa. Walaupun Makassar lagi musim hujan, ternyata tidak menghalangi para penjual atau UMKM untuk jualan takjil loh. Kayak yang lagi ada di lapangan RRI ini. Lagi ada pesta kuliner yang siap memanjakan lidah saat berbuka puasa. Kira-kira enaknya jajan apa nih Sobat Timboro? Mau dibeli? Original dulu sih. Oke. Oh, Tepoci original. Berapa? 5 ya? 15.000 Belum ready. Jadi untuk kalau buka puasa tuh udah afdol kalau tidak ada gorengannya, guys. Jadi kita mau beli risol. Oke, yang berasa apa? Mayo kah? Mayo. Rasa yang pernah ada kah? Berapa ini dibeli? Berapa harganya, Kak? Satu box isi 20 Kak. 30 sorry. 30. Yang mayo, tapi kalau yang bolognese sama robot 25. Kalau di mix 30. Berapa nih Kak? Peta? Ada 3.000, ada 4.000. Soalnya cantik manis. Iya, 3.000 ya. 3.000 satu. Ini lagi dulu Kak. Kita sudah dapat takjilnya, sekarang cari masjid untuk buka. Ayo cari masjid. Nah, sekarang kita udah nyampe di Masjid As-Said. Masjid As-Said ini adalah masjid yang memiliki arsitektur yang sangat unik dan sering dijadikan tempat rawat loh. Masjid As-Said ini berdiri dari tahun 1907. Pada masanya, Masjid As-Said menjadi tempat titik kumpul sebelum ke Mekah dari seluruh masyarakat Indonesia Timur. Masjid As-Said juga dulunya terbagi menjadi 2 lantai loh Sobat Timboro, di mana pada lantai atas dijadikan tempat istirahat para pendatang. Eits, jangan salah, soal toleransi di Masjid As-Said ini juga sangat indah. Walaupun berada di tengah-tengah pemukiman warga Tionghoa, tapi toleransi beragama di sini tetap terasa. Misalnya nih, saat bulan Ramadan banyak banget warga noni sekitar turut menyumbangkan takjil sampai makanan berat loh. Ya Sobat Timboro, tadi kita sudah mencari takjil, ngabuburit bareng teman-teman juga, dan kita sudah sampai di Masjid As-Said dan kita mau tanya-tanya sama Bapak pengurus masjid ini, sejarah masjid ini seperti apa dengan arsitekturnya juga yang sangat menarik. Apalagi saya noni, saya juga sangat tertarik melihat begitu indahnya bangunan masjid ini, apalagi di sekitarnya juga banyak non-muslim yang bermukim di sini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. kabarnya seperti apa Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah sore ini akan ada buka puasa bersama juga di masjid ini Pak. Ya. Mungkin kita kenalan dulu Pak, atas nama siapa Pak? Ali Abdullah. Bapak Ali di. Oke. Bapak Ali Abdullah. Pak Ali Abdullah, kita mau tanya-tanya terkait sejarahnya ini masjid seperti apa Pak? Mungkin dapat dijelaskan dulu bagaimana sejarahnya ini masjid. Sejarahnya ini masjid pada awal Iya. itu dibangun oleh komunitas Arab, India dan Pakistan. Nah, tapi sekarang ini dikenal sebagai Masjid Arab saja. Selama ini ya gitu. Iya, dikenal sebagai Masjid Arab di. saja, ya. Ya, untuk mungkin dulu sejarah-sejarahnya Pak, kalau ini kan dekat pelabuhan juga daerah sini, mungkin ada orang-orang saudagar-saudagar Kak, atau siapa yang sering mungkin singgah di sini, mereka juga cari tempat menginap ataupun juga tempat beribadah, apakah juga ada kaitannya dengan masjid ini Pak? Iya, karena memang dulunya ini masjid ini kan 2 lantai. Jadi memang ada khusus di lantai 2 di atas ini kan khusus untuk menampung musafir. Ya, terkhusus para kalau musim haji, para jamaah haji sebelum waktu zaman Belanda. Istilahnya jamaah haji, perjalanan haji itu belum ditangani oleh pemerintah. Jadi masing-masing urus sendiri. Yang dari Indonesia Timur kalau mau naik haji biasa transit di sini nih sampai tunggu kapal untuk ngantar dia ke untuk dia tumpangi ke Saudi, ke Arab Saudi, ke Mekah. Berarti daerah-daerah mana saja yang biasa singgah di sini Pak mungkin? Oh, yang umumnya itu ya dari Palu, Manado, Ambon, istilahnya Indonesia Timur lah yang seperti orang-orang di Pulau Sulawesi dia yang singgah di sini. Istilahnya orang-orang dari timur
Iya. Terus untuk kegiatan buka puasa di sini Pak selama Ramadan ini bagaimana? Apakah masyarakat yang kasih sumbangan untuk makanan atau seperti apa? Iya, Mas, jika kita di sini tidak ada koordinatornya untuk menetapkan bahwa ini jadi apa yang datang orang bawa, itu yang kita bagikan sama jamaah. Ya begitu saja. Apa yang istilahnya orang-orang bawa itu yang kita bagikan sama jamaah. Dan kalau nasi, alhamdulillah ada donaturnya setiap hari. Setiap hari berarti ada masyarakat yang datang ke sini setiap hari bawa makanan begitu, beda-beda Kak atau dia gimana? kirim tetap satu dan itu orang memang satu orang dia suruh jadi makanan itu datang setiap hari dari Pajar kayaknya, cateringnya Pajar. Iya, cateringnya Pajar kayaknya yang dia anukan. Tapi satu orang yang yang sumbang. Iya, Masya Allah. Dan juga Pak, ini kita lihat kan di sekitar sini banyak juga non Muslim begitu, dan selama bulan Ramadan pasti akan lebih intens lagi waktu untuk beribadahnya umat Muslim di sini Pak. Mungkin bagaimana menjaga toleransinya dengan masyarakat sekitar kalau sini, kita Pak? punya tetangga di sini orang-orang Cina, Masya Allah baik sekali. Malah dia kasih kita buka puasa juga. Iya, dia kasih kita kadang macam-macam termasuk di sini air tahu Pak. Dia kadang bawa jalan putih ke sini, tahu Pak 3 di depan dia. Oh Masya Allah, kalau tetangga-tetangga kita di sini orang Cina non Muslim tapi banyak. Kasih juga sumbangan makanan. Banyak sumbangan istilahnya tajil dia kasih masuk juga ya. Kue, roti-roti apa saja yang sempat dia bawa. Alhamdulillah kita syukur mereka baik. Tapi rutin itu Pak setiap Ramadan mungkin. Setiap Ramadan. Iya, setiap Ramadan. Termasuk dulu hotel dinasti di sini. Ya, tapi dia jual sebelumnya itu 4 kali dia bawa 1 bulan kue 1 dos aqua penuh. Iya. Jadi selama ini Pak mungkin kalau kita melihatkan terkait agama biasanya rawan begitu Pak. Pernah tidak ada konflik di sini? Tidak pernah ada konflik. Karena kita istilahnya menghargai mereka, mereka juga hargai kita. Iya, dan istilahnya saling pengertian lah. Iya, saling pengertian. Itu mungkin pada selama Ramadan ini masyarakat berpartisipasi untuk sumbang takjil. Mereka juga tidak terganggu lah dengan adanya ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Mereka justru juga antusias begitu nih Pak untuk bagaimana sama-sama membantu saudaranya yang sedang melaksanakan ibadah. Istilahnya membantu secara kemanusiaan. Iya. Baik. Walaupun kita beda keyakinan, tapi secara kemanusiaan itu saling menghargai. Untuk di masjid ini sendiri Pak, untuk persiapan buka puasa begitu, selain juga tadi ada sumbangan dari masyarakat, ada tidak dari masjid ini misalnya dibuat sendiri kayak minumannya atau apa? Minuman kita buat sendiri. Seperti tehnya, kopinya kita buat sendiri. Kita yang siapkan itu. Tapi itu pun ya ada yang memang sudah setiap tahun dia bawa kopi, bawa bahan-bahannya jadi kita cuma bikin. Artinya sisa diolah saja. Kita olah saja. Berarti ada dapurnya di sini Pak? Ada di belakang. Nanti kita lihat sama-sama bagaimana prosesnya persiapan buka sampai nanti masyarakat juga di sini singgah untuk buka sama-sama. Nanti kita akan lihat seperti apa. Ini juga ruangannya bagus sekali. Nanti kita eksplor Masjid As-Said ini, sahabat Timboro. Oke, Sobat Timboro, kita sudah di dapurnya Masjid As-Said. Mau lihat bagaimana proses pembuatan minuman kayak teh, kopi, dan juga kue-kue yang disiapkan di sini. Nah, waktunya kita untuk prepare buka puasa. Ini nih tempat paling legend untuk persiapan buka puasanya Sobat Timboro. Mulai dari teh, kopi, kue, gorengan, bahkan untuk special case, saraba juga dibuatin di sini loh. By the way, kenalin nih Pak Anwar. Sosok di balik takjil masjid ini sejak tahun 80-an setia nemenin dan sediain takjil untuk jemaah di masjid ini. Dan spesial untuk hari ini, kita juga bantuin untuk prepare makanannya. So, let's go! Storytelling time. Tahu nggak, ternyata takjil di masjid ini tuh dikirimin salah satu jemaah yang setia banget untuk ngirim makanan dari tahun ke tahun. Konon katanya meskipun sekarang udah jauh, tapi beliau pernah tumbuh besar di lingkungan ini. Makanya punya emotional attachment untuk terus kontribusi sampai sekarang.
Kalau kamu gimana? Punya cerita juga ya? Share di komentar yuk! الله أكبر الله أكبر. Sobat Timboro, terima kasih sudah ngikutin kita dari tadi nyari takjil, ngabuburit, terus hujan-hujanan ke masjid, lihat persiapan buka, persiapan nyiapin takjil, dan sekarang kita sudah buka bersama dan menantikan waktu sholat maghrib dan juga tarawih nantinya di Masjid As-Said ini. Bye-bye!